A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi thahirin was sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji Ahad pagi yang kelima, membahas terkait as-shadaqatu tudfi'u an sahibiha harral qabriha. Di antara keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sedaya niki alhamdulillah adalah satu amalan tetapi memiliki banyak sekali keistimewaan. Misalnya sedekah. Di dalam Islam itu perpindahan kepemilikan suatu harta niku memiliki banyak akad yang dibenarkan di dalam syariat. Ada lewat baik jual beli, ada lewat pinjam meminjam, i'arah, ada lewat sewa menyewa, ijarah. Ada lagi yang sifatnya itu bukan mengambil keuntungan. Niku bermacam-macam. Ada yang dari orang kuat kepada orang lemah, orang yang lebih punya harta kepada orang yang kekurangan harta. Lagi namanya sedekah. Ada yang sifatnya itu sederajat, sesama teman, antar tetangga, antar saudara. Niku sederajat. Niku namanya hibah. Ada yang dari bawah kepada yang lebih di atasnya. Karyawan memberi kepada juragan. Niki namanya boten sedekah malih. Juragan itu tak kei sedekah. Nah, itu bahasanya boten pas. Sing bener napa? Hadiah. Murid kepada guru, anak kepada orang tua, bawahan kepada atasan. Ini namanya hadiah. Jadi jenengan jangan sampai keliru nang wong tuwane, Bu, tak sedekah. Pak, ini sedekah saya. Nah, itu keliru, berarti merendahkan orang tua. Pak, ini hadiah dari saya. Bu, ini hadiah dari saya. Nah, itu memuliakan. Hadiah itu memuliakan. Mulanya juara itu bahasanya bukan sedekah, tetapi hadiah, karena juara dimuliakan. Ada lagi yang terkait dengan kematian. Itu ada dua. Kalau ngomongnya ketika masih hidup, tetapi penyerahan harta itu nanti menunggu setelah mati, wafat, itu namanya wasiat. Nah, bapak besok kalau sudah meninggal, yang tadi
wasiat, kalimatnya tadi wasiat. Tanah yang ada di ujung itu serahkan kepada Pak Kiai Fulan, Pak Kiai Fulan. Bapak pernah bicara supaya nanti dijadikan TPI misalnya, atau dijadikan pesantren. Kalian nanti warisan yang tanah yang ini, harta yang ini, rumah yang ini, tanah yang ujung itu serahkan kepada Pak Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Nah, itu namanya wasiat. Karena ngomongnya masih hidup, tapi menyerahkannya setelah meninggal. Ada yang tidak ada ucapan sama sekali. Tiba-tiba pemilik harta itu meninggal dunia, sehingga harta ini seperti tidak bertuan. Karena yang punya meninggal, terus siapa yang punya? Kalau tidak dibagi oleh Allah, maka pasti akan berebut. Yang kuat pasti akan menguasai. Itu namanya waris. Mulanya hukum waris itu hukum yang paling detail di dalam Al-Quran. Karena satu menyangkut harta. Menungso itu nek kali bondo wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair teng mriku harta, bukan kebaikan amal perbuatan boten. Pada ayat itu yang dimaksud al khair niku harta, sepakat ini. Para ulama sepakat, mufassir sepakat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu mencintai harta itu lasyadid, keterlaluan. Nemen menungso niku. Dan masjid ini yang kena sih, boten tapek seneng duit yang kena. Boten enten wong gak seneng duit itu pancen dinas. Quran itu sudah ngenas. Ngenas itu sudah mencantumkan secara tegas. Sehingga Allah turun untuk memberikan solusi berupa pembagian waris. Hukumnya itu jelentreh tenggone An-Nisa awal-awal 10, 11 itu jenengan tinggal. Tidak ada hukum seperti waris di Al-Quran secara terperinci, tidak ada. Sholat mawon, sholat itu katanya ibadah yang paling utama. Niku sak Quran itu mboten enten nyebutno subuh 2 rakaat, mboten enten. Zuhur 4 rakaat, tidak ada. Maghrib 3 rakaat, tidak ada. Jangan ubah-ubah Quran, tidak ada. Yang tegas menyebutkan niku lewat keseharian Rasulullah baru kita dapatkan jumlah rakaatnya berapa. Di Al-Quran tidak disebutkan. Sebab itu gak ada sing royokan. Tapi nek duit niki gak peduli orang dengan yang tidak peduli yang kekurangan maupun yang sudah kaya raya semua. Anak ini tidak jadi sugi-sugi, tapi peninggalan harta orang tuanya ini lebih banyak lagi. Anaknya miliaran, wong tuanya triliunan. Niki mesti royokan. Bahkan saya menjumpai keluarga-keluarga orang-orang yang dianggap mengerti agama niku nggih saya mawon. Kenapa? Karena harta. Jadi nek cara ilmu waris dheweke iki oleh akeh iki gawe waris Islam ae awak dhewe kan wong Islam. Tapi barang ditutupno waris Islam dia mendapat sedikit. Wah, garai tukaran wis ditutupno ae. Pokoknya apa carane dia itu mendapat jatah yang lebih banyak. Terserah mau ikut waris Islam, mau ikut hukum negara atau adat atau apa sih, penting ya apa carane aku iso oleh akeh. Niku hampir rata di dalam benak manusia. Sebab kecintaannya terhadap harta itu
luar biasa. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu namanya waris. Mulanya saya itu tidak pernah, saya pernah sekali tok diundang di dalam keluarga menerangkan waris itu sekali, karena satu keluarga ini yang memenuhi syarat yang saya terapkan. Nek boten saya tidak mau. Berpendapat saya saja saya tidak. Nopo? Pastikan ahli warisnya itu siapa saja. Lalu pastikan semua ahli waris itu sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat bahwa ini dibagi secara waris fikih Islam. Kalau di antara ahli waris itu ngakak. Laki-laki itu 10, perempuan itu 15, tetapi satu dengan yang lain itu nanti ada yang terhalang, mahjub. Kok dicoret tinggal 7, coret tinggal 4 misalnya. Niku pastikan yang ada itu sepakat untuk dibagi secara Islam, baru saya mau menunjukkan, menyampaikan, membagi urut. Tapi kalau ada satu saja yang tidak mau, sudah saya tidak ikut-ikut, terserah jenengan pun. Bukan harta saya tidak ada kewajiban. Kenapa? Sebab seandainya memberikan pendapat, fatwa atau petunjuk sesuai dengan fikih, pasti nanti tetap ditolak oleh orang yang merasa cara pembagian itu menyebabkan dia mendapat bagian yang sedikit, mesti ditolak. Kelas kiai sepuh tenggen kulon itu sampai diuncali celurit. Monggo diterusno ya itu. Sampai diuncali celurit. Silahkan lanjutkan. Maksudnya langsung pulang kiai itu. Gak melok oleh bondo, sekedar ditanya lalu memberikan jawaban secara Islam, tapi efeknya luar biasa. Belum tidak pernah, kecuali pernah sekali, karena ahli warisnya cuma 3. Lalu 3-tiganya datang kepada saya, sepakat, saya datang ke rumahnya berobat. Karena mereka cuma ingin tahu saja, Itu waris. Dan masih banyak lagi halalnya menggunakan harta orang lain melalui akad-akad tertentu. Mulanya sesuatu yang tidak ada akadnya, niku namanya syubhat. Contohnya barang temuan, lukotoh kalau dalam fikih. Jenengan menemukan uang 200.000 di jalan, jenengan menemukan uang 2.000 di jalan. Niki nek hukume boten gawe fikih, boten pakai Islam, ya wis nemu dipek. Padahal dipek itu milik siapa? Karena harta itu pasti ada pemiliknya. Kalau diambil, pemiliknya siapa? Berarti kita mengambil miliknya orang lain. Pasti. Iya kalau orangnya ikhlas. Mulane beda, nemu 200.000 kali nemu 2.000 itu beda. Karena kemungkinan ikhlasnya yang 2.000 itu akeh ikhlas. Tapi itu pun masih belum tentu. Nek sing duwe 2.000 niku anak TK. Ya. Yang punya uang 2.000 niku anak TK, nangis napa mboten nek duwe ilang? Nangis, dia ndak rela, Pak. Kalau yang punya itu orang tuanya wis akeh ikhlas. Tapi kalau yang punya uang 2.000 itu anak TK, lalu kita menganggap ala 2.000 ndak ridho. Padahal perpindahan harta itu harus dengan syarat antara ada saling kerelaan. Mulane niku jenenge syubhat. Nek cara fikih lukotoh niku macam-macam. Sifatnya rusak atau awet. Uang niku awet, yang rusak itu makanan. Iki nek kata cukup kata pangan, mubazir. Pilihannya 2.
makan harta yang subhat itu tidak jelas halal haramnya, atau membiarkan itu mubadzir itu kayak ikhwana syayatin, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Enten sing milih wis tak pangan ae, kok nek sing duwe goleki tak tempui daripada mubadzir. Ada yang enggak lah, ojo sampai melulu perutku sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Mubadzir untuk barangku, yo nek barangku mubadzir resikoku, aku yang menanggung dosanya. Bukan barangku kok, bukan milikku, ndak aku ambil. Itu boleh, konten dua pilihan itu sama benar. Tapi nek sifatnya itu awet, nah itu dilihat berharga atau tidak. Kalau tidak berharga boleh dimiliki dengan catatan tadi itu. Kalau pemiliknya datang wajib mengganti. Karena aslinya bukan miliknya, dia hanya boleh menggunakan itu dalam tanggung kewajiban untuk mengembalikan. Karena remeh, jumlahnya sedikit, dia mudah untuk mengembalikan. Boleh saja dia ambil lalu dia belikan sesuatu, ternyata item sing boleh. Oh iya aku sih tak coba itu, tak gandeng itu. Boleh, maksudnya sah, halal. Tapi kalau hartanya itu mahal, dia sendiri kesulitan kalau seandainya diambil, digunakan lalu yang pemiliknya datang untuk mengembalikan, itu ada syarat-syarat berikutnya, yaitu diumumkan terlebih dahulu. Nah ini sing diumumkan ini, diumumkan terlebih dahulu, ini wajib. Nah ini bau sifatnya anjuran sing remeh-remeh itu karena kemungkinan ikhlas. Dianjurkan kepada yang menemukan itu untuk mengumumkan di tempat-tempat yang sekira pemiliknya itu tahu bahwa barangnya yang hilang itu sudah ditemukan. Di papan pengumuman, di pertigaan jalan, atau nek sak ini nang medsos. Selama waktu yang sekira pemiliknya itu pasti tahu, tapi dia kemudian merelakan. Biasanya fikih itu 1 tahun. Nemu emas sak kresek, itu diumumkan, tidak boleh langsung digunakan. Diumumkan selama 1 tahun dengan ciri-ciri yang sekira pemiliknya itu mengenali, tapi masih ada ciri-ciri khusus yang harus dirahasiakan supaya tidak semua orang datang lalu ngaku-ngaku itu barangnya. Sama ke kita lepas tanggung jawab serahno polisi mboten mawon. Wah, kok lak dipek polisi nih, urusan polisi nih. Tapi nek jenengan kurang percaya ya diserahkan kepada orang yang jenengan percaya atau jenengan sendiri boleh. Nanti kalau sudah 1 tahun misalnya masih saja pemiliknya itu belum ketemu atau belum menemukan, baru fikih itu membolehkan untuk menggunakan, bukan memiliki. Membolehkan untuk menggunakan. Penggunaannya ini halal. Tetap dengan catatan meskipun nanti pemiliknya datang itu berpuluh-puluh tahun kemudian, dia itu tetap dalam kewajiban mengembalikan. Wah, wis tak umum 2 tahun Mas, sampai gak muncul yo. Wis tak nggo iku tak gawe bangun omah iku mburi tak iku ya duit nemu duit sampean iku duit sampean ternyata ya nek sampean gelem tak cicil tak kembalikan tak cicil niku tetap dalam kewajiban mboten kok terus gak iso wis niku mboten oleh kecuali dia kemudian ya sudah Pak saya ikhlaskan. Nah niku lain lagi. Kalau dia masih terus menuntut, ya kita tetap harus mengembalikan karena hakikatnya memang tidak ada akad. Jadi segala sesuatu itu harus ada akadnya. Kalau tidak ada akad berarti tidak jelas. Perpindahan kepemilikan atau penggunaan barang itu belum jelas. Meminjam itu
Menyewa itu harus ada akadnya yang jelas, sehingga ketika kita gunakan, ini aku pinjam, ini aku nyewa, sehingga aku berhak boleh menggunakannya itu halal, atau ini aku beli. Itu Islam itu detail seperti itu. Di agama yang lain tidak ada aturan-aturan sedetail itu, tidak ada. Aku ngaji fikih, mungkin ada syaratnya, ada rukunnya, ada persoalan-persoalan di situ. Niki bahas sedekah. Sedekah itu tudfi'u an sahibiha harral qabri. Sedekah itu memadamkan panasnya kubur, panasnya siksa kubur dari orang yang bersedekah. An sahibiha. Itu jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini gubernur Mesir zaman Khalifah Muawiyah. Makamnya ada, makamnya di sekitaran dekat dengan makamnya Imam Syafi'i, tidak terlalu jauh. Biasanya nek ziarah nang Imam Syafi'i ini kok terusane nang Imam Al-Lais, nang Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian ke Uqbah bin Amir sekaligus Amr bin As. Itu makamnya menjadi satu. Lalu ada lagi itu masyhadnya Rabi'ah Al-Adawiyah, itu juga di Mesir. Ini Uqbah bin Amir. Pulau ini nang Mesir di ziarah namanya Uqbah bin Amir. Ini yang meriwayatkan hadis. Mesir itu tidak seperti di sini. Di sana tidak mengharamkan ziarah, tapi orang Mesir sendiri itu sangat jarang berziarah kecuali kepada zuriyahnya Rasulullah SAW, seperti makamnya Sayyidina Husain, cucunya, makamnya Sayyidah Zainab, cucunya. Jadi putranya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu 5. Hasan, Husain, Muhsin ini wafat waktu kecil. Lalu Zainab, Husain sama Zainab ini di Mesir. Kalau Sayyidina Husain itu kepalanya saja, biar itu kejem. Putune Kanjeng Nabi itu mengalami dipenggal kepala, diarak keliling dari Irak, dari Karbala itu sampai yang mau menerima itu Mesir. Sampai cicitnya putrinya Husain itu juga di Mesir, Sayyidah Sukainah. Dan yang lebih di bawahnya lagi, generasi awal itu Mesir. Yaman itu terakhir, Yaman itu 300-an lebih. Makanya Mesir itu Jumhuriyah Misriyah Al-Mahrusiyah. Ada istilah Mahrusiyah, negeri yang dijaga, karena dulu pernah menjaga keturunannya, keluarganya Rasulullah SAW. Yang waktu itu semua negeri itu menolak karena berhadapan dengan penguasa. Bani Muawiyah itu saingannya keturunannya Kanjeng Nabi. Politik itu kejam. Dan itu Mesir. Makamnya di daerah Qorofah, Kairo, Qorofah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Uqbah bin Amir. Jadi biar gubernur itu juga ilmuwan. Buktinya meriwayatkan hadisnya, tidak hanya mengurusi terkait tugas-tugas kenegaraan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Kabir. Imam At-Tabarani itu punya kitab hadis Mu'jam itu 3. Ada Mu'jamul Kabir itu 11 juz. Ada Mu'jamul Awsat itu 7 juz. Ada Mu'jamul Shaghir itu 3 juz. Sak masjid iki enten sing duwe kitabe apa. Artinya kitab hadis itu sangat banyak.
Jangan karena kita itu punya satu kitab hadis lalu tergesa-gesa ono hadise pula wis ndeloki kabeh kitab hadis wis apal kan. Mulane biasanya ulama-ulama takhrij hadis itu biasanya tidak mengatakan tidak ada, tetapi la ajidu aslan. Saya tidak menemukan sumbernya, tidak menemukan bahasa ini. Bisa jadi ada, tapi saya belum menemukan. Itu ada akhlak. Kalau sekarang itu sering kita mendengar gaono hadis, gaono itu bahasa gaono itu kesombongan. Imam At-Tabarani. Sing bener itu mocone Tabarani. Tapi kita terbiasa disebut Tabarani. Kalau kita baca Mu'jamul Buldan itu bacanya Toba di fathah. Tapi gimana benar-benar kano harokate sakarep gimana. Apalagi nama negara, nama tempat itu keliru boten jadi persoalan. Seperti Syadzili, ada yang Syadzuli, ada yang Syadzali. Dan Mesir itu makamnya Abil Hasan Asyadzili. Orang Indonesia sering membaca Syadzili, tapi kalau di Mesir itu Syadzuli di Doma, Syadzuli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata satemene sedekah. Berarti dari yang kuat kepada yang lemah, dari yang mampu kepada yang tidak mampu, dari yang punya kepada yang tidak punya. Itu bahasa sedekah secara istilah fikih. Tapi kadang-kadang di Al-Qur'an, nah ini enten malih pemberian belum disebutkan tadi, namanya zakat. Ada lagi namanya nafkah, nafkah. Kadang di Al-Qur'an itu zakat disebut dengan zakat, kadang zakat disebut dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara, itu zakat. Wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Itu ayatnya berbunyi innamas shadaqatu, tapi yang dimaksud itu zakat. Sak temene sedekah iku latut fiku yakti memadamkan apa sedekah an ahliya, jogo saking ngelindungi saking ahline sedekah, memadamkan harrol kuburi ing panase alam kubur. Panas itu gambaran siksa, sebab siksa itu selalu diidentikan dengan api. Maka tempat menyiksa itu disebut an-nar. Nar itu api, geni neraka. Di neraka itu geni ditambahi geni neraka, jadi geni-geni. Itu identik dengan penyiksaan. Sehingga selain api itu kadang-kadang bisa disebut penyiksaan, kadang-kadang tidak. Seperti memukul. Memukul itu ya bisa menyiksa, tapi memukul itu bisa mendidik. Tapi kalau sudah dengan api itu pasti menyiksa. Kalau sudah dengan api itu pasti menyiksa. Mulane teng agama itu ketika orang mau membunuh hewan itu tidak boleh dengan api. Dari hidup menuju mati. Tapi nek wis mati nggih mboten napa-napa wong wis mati. Ikan bakar, ayam bakar itu kan wis mati. Mboten ikan sing urip terus langsung jenengan bakar itu kan. Kalau api dilarang, jangan membunuh dengan api, sebab yang menyiksa dengan api itu Allah. Kalau manusia mesti dikutuk, Pak. Mesti dikatakan kaum yang durhaka, seperti zamannya Nabi Ibrahim dulu, ashabil ukhdud, an-nari thamud. Itu dengan api dulu, menyiksanya itu membunuhnya dengan api. Nabi Ibrahim itu dilontarkan ke dalam bara api yang besar, tanah dikeduk, kemudian dikasih kayu yang banyak, dilempar dengan manjanik atau ketapel besar.
wah, masuk ke situ terbakar. Dulu itu begitu, menghukum itu dengan api dibakar. Dan itu elek, mesti kaum yang durhaka. Tidak mungkin orang-orang baik. Maka siksa kubur itu juga diistilahkan dengan harrul kubur, bukan narul kubur, bukan api kubur tapi panasnya kubur. Kenapa? Sebab kubur itu baru terasnya, baru halamannya. Bahasanya itu kan raudhatun min riyadil jannah, tamannya surga kalau baik. Kalau buruk, hufratun min hufaril niran. DP ini siksa, itu alam kubur. Itu masih DP, itu alam kubur itu DP. Tapi nek oleh DP itu di belakangnya sudah bisa terbayang. Orang yang ketika di alam kuburnya itu sudah disiksa, maka dipastikan dia itu nanti pasti akan mencicipi siksa neraka. Persoalan dia nanti dapat syafaat itu setelah dia disiksa dulu di dalam neraka. Ini hukum secara umum. Kalau dia itu di alam kuburnya itu mendapat kenikmatan, maka dia itu di akhiratnya akan mendapatkan surga. Itu menjadi hukum standar. Makanya disebut harrul kubur, panasnya api kubur. Panasnya kubur artinya dijauhkan dari siksa kubur orang yang ahli sedekah. Mulanya setiap hari semampu kita, tidak perlu menunggu kaya. Setiap hari, sebab kita dosa itu setiap hari. Kita melakukan kesalahan itu setiap hari. Maka untuk melebur, untuk memadamkan dosa yang berpotensi mendatangkan siksa, niku sedekah itu yang paling mujarab. Tudfi'u ghadobar rabb, tudfi'u harral kubur, itu sedekah. Ittaqun nara walau bisyikki tamroh, sangat banyak. Bentengilah diri kalian dari siksa neraka meskipun hanya dengan separuh kurma siji di sigar dadi loro bisikit tamro. Mboten enten kula durung tau dikei wong kurma separuh. Lho ngampel niku nek akhir Ramadan ki paling sedikit niku 3 butir. Di plastiki cilik-cilik gitu, 3 butir. Masjidil Haram dan Masjid Madinah itu kan gimana? Kurma itu di plastik cilik-cilik wonten sing. Artinya tidak masalah sedekah dengan sesuatu yang kelihatannya remeh itu tidak masalah. Yang penting kita itu dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan kemampuan. Maksudnya itu nek mampune sakmono nggih jangan dicela. Tapi kalau kita mampunya itu banyak lalu memberi dengan jumlah yang sangat sedikit, ya nggak usah dicela juga. Tetapi diri kita itu harusnya punya rasa malu. Gusti Allah nambahi rezeki, awak dhewe gak gelem nambahi sedekah. Zaman duwe 1 juta, sedekahe 20.000, jarine 2,5%. Allah meningkatkan rezekinya jadi 10 juta. Tetap 20.000 nomor 250.000. Nah niku kadang wong wis mulai mikir, Pak. 20.000 enteng. Walaupun Allah sudah melipat gandakan rezekinya niku sik tetep ya kamu ndak. Wonten niku nggih kudune izin, tapi yo enggak usah dicela. Wong sudah sedekah niku wis alhamdulillah. Tapi jangan dicela. Cuman yang bersangkutan diri kita ini harusnya malu. Mangke nek dadi 1 miliar. 1 miliar itu kok dadi 20 juta. Wis mikir iki. Ih, 20 juta oleh sepeda motor siji. Padahal yang dia pegang itu masih 975 juta. Sing dipikir itu sing tetep sing 20 juta itu.
Menungso niku pancen wonten mawon. Nggih. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Nek oleh apik niku gegeme nemen. Tapi nek oleh elek crito nang ndi. Nggih kan menungso kan ngoten ya. Nek oleh duit niku meneng mawon. Tapi nek gak duwe duit kabeh wong disambati. Ono sing iso nyelangi aku. Sak kampung turu kabeh. Tapi nek oleh duit ngono wis gak ono sing krungu. Niku wis menungso Quran wis muni wonten niku. Mboten usah dicemooh, wis gak usah heran. Wis iku menungso. Diri kita mungkin juga begitu. Wong kita ya menungso. Niku sedekah. Bahkan kalau terus ditingkatkan, ini 2,5% sih ketitikan. Padahal sedekah itu sebenarnya untuk menghilangkan sifat kikir yang ada di dalam pribadi kita. Menungso itu kan gak ada sifat kikir. Nah sifat kikir menungso itu nek hilang, niku keberuntungan yang besar, niku kesuksesan yang besar. Napa niku? Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara, dijaga dari sifat kekikiran, maksudnya dilindungi gak sampai duwe sifat kikir, fa ulaika humul muflihun. Itu orang yang beruntung sekali. Jadi niat kita di dalam bersedekah itu tidak hanya menolong orang, niki untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri adalah mengikis habis rasa kikir, sehingga yang ada di dalam hati kita itu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kecintaan terhadap harta. Memegangnya bukan berarti mencintainya. Harta cuma ada dalam genggaman bahasanya, tidak ada di dalam hati. Tahta aidina, bukan fi qulubina. Niku proses ke dalam ketika kita bersedekah itu sekaligus menghilangkan sifat kikir niku supaya menjadi faulaika humul muflihun. Makanya di dalam memberi itu, di dalam Islam itu ada zakat itu ada 4 macam. Ada hitungan 2,5% zakat perdagangan. Ada yang 5% zakat pertanian dengan menggunakan biaya. Ada 10% zakat pertanian tanpa biaya. Ada 20% yaitu zakatnya orang yang menemukan harta benda yang ada di dalam tanah. Nek lu kotoh wau niku ndukur tanah. Kalau di atas bumi pasti ada pemiliknya, tapi kalau sudah di dalam bumi mau dikembalikan kepada siapa? Jenengan ngeduk sumur nemu emas gedene 2 botol. Jenengan kembalikan kepada siapa? Rapi ngoten, koyo botol temenanan. Iki nek alam enggak mungkin. Iki mesti biyen, zaman biyen, zaman Patih Gajah Mada biyen misalnya. Iki ono sing nanam yo kene, tapi mau jenengan kembalikan, dikembalikan kepada siapa? Niki terlepas undang-undang. Dan ono undang-undangnya itu termasuk cagar budaya kekayaan masuk hukumnya negara. Niki nek hukumnya syariat, pemilik penemunya itu berhak memiliki dengan catatan dia mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu 20%. Ini zakat terbesar itu namanya zakat rikas, harta temuan dari bawah tanah. Kalau kita menyebutkan harta karun, saking sugihnya Korun zaman Nabi Musa itu, Korun itu tinggalnya di Mesir, Pak. Daerahnya namanya Fayum. Pulau terakhir sebelum pulang ke Indonesia itu kunjungannya itu ke Fayum. Fayum itu juga kotanya Nabi Yusuf menyimpan gudang-gudang makanan. Itu di Fayum, tanahnya sangat subur. Ten Fayum itu ada danau namanya Danau Korun, Buhaira Korun atau Korun Lake. Niku berada di tengah-tengah daratan untuk Fayum, tidak dekat dengan laut sama sekali, jauh sama sekali, ratusan kilometer dari laut ini.
Tapi airnya itu asin. Cuma kula ndak mau, kula jempok mawon gak gelem. Wong ceritane koron iki. Nggih. Kok ceritane Nabi Musa ngoten jempok. Nang Sungai Nil kula jegur sikil tak jegurno, tangan tak cawukno wis eling-eling Nabi Musa biyen tau dikindirno nang Sungai Nil. Sungai ini pernah bersentuhan dengan kulitnya Nabi Musa. Wis kula icipi banyu Nil iku bening. Nggih. Tapi nek danau koron wis delok teko adoane diceritani asin wis percaya mawon gak usah ngicipi. Wong ceritane koron. Kita itu membahasakan harta itu seringkali dengan koron, Pak. Karena cerita koron itu sangat membekas dalam masyarakat kita. Sehingga nemu harta yang di dalam tanah itu jenenge harta karun. Mendapatkan harta yang banyak itu mendapatkan karunia. Karun itu nggih karunia niku ya koron niku. Bahasa karunia niku koron niku karunia. Harta karun niku. Pokok duit hubungannya nang niku zakatnya 20%. Didol emas rong boto niki payu 2 miliar. Sak miliar niku nek 20% kan 200 juta. Ya, 10%-nya 100 juta. 20%-nya 200 juta. Dia masih memegang nek 2 miliar berarti 400 juta. Dia masih memegang 1,6 miliar. Wis untung gede niku gak usah eman ngeculno 400 juta. Nggih, karena dia masih memegang tanpa kerja keras. Nemu dadak ngeduk sumur oleh banyu mawon wis alhamdulillah iki oleh banyu oleh emas pisan. Maka zakatnya paling besar karena tidak ada napa usaha upaya sing berusaha itu mboten enten ya wis malah enggak dituju, bukan diniati. Beda dengan dagang, orang dagang itu dari sejak mula iku sing dihitung wis mati, Pak. Mulane zakate perdagangan itu paling sedikit. Karena pikirannya pedagang itu untung terus. Nek dijaluri akeh mesti gak gelem. Nek petani beda malih, petani itu zakatnya lebih besar daripada pedagang. Walaupun fakta di lapangan kita lebih sering ketemu pedagang yang kaya dibandingkan petani yang kaya, gitu kan? Di lapangan itu kenapa zakatnya kok lebih besar petani? Karena petani itu lebih ikhlas. Kenapa? Sebab beliau itu ketika sudah menancapkan bibit ke dalam tanah, niku usaha sudah saya kerjakan, teori sudah saya praktekkan, petunjuk dari ahlinya sudah saya upayakan. Langsung nang Gusti Allah. Niku wis otomatis niku petani niku wis otomatis. Allah ini tidak pernah hilang. Ya Allah jenengan jogo tanduran kula supaya nanti panen menghasilkan itu langsung. Sehingga ketika panen itu dijaluri zakat niku wis boten eman. Beda dengan pedagang. Pedagang itu Allah sering kali lupa. Nggih. Ket awal itu sing dipikiri hati Allah ini boten enten. Kecuali pedagang yang baik, at-tajirus shadiq ma'a safaratil kiramil bararah. Pedagang yang jujur, dan ini mulai takut kepada Allah sampai jujur niku nek mboten takut kepada Allah nggih gak peduli untung rugi, Pak. Sing penting aku iso dagang. Badi akeh tambah alhamdulillah. Jenengan kulaan baju 100 biji. Mboten iso ngecek. Nek tuku siji iso dicek. Kulaan baju 100 biji 5 kodi. Dadak setelah jenengan dapat bayar didelok wonten teman dicek sithik-sithik enggak mungkin, apalagi lebih dari itu. Ketika sampai di rumah dijual laku, tapi pembeli masing-masing pembeli pasti ngecek wong tuku nek siji dibuka kan. Lho, lah kok ceritane mirip. Lho, sane kok gak proto ngene. Wah, jenengan ya napa mboten iki? Dibalekno gak oleh perjanjian. Akhirnya jenengan pasti umume muni pasti niku saking akeh. Umume niku ndak akan menunjukkan kekurangan baju niki apa kepada pembeli. Wis pokok didol ngoten mawon. Harusnya kalau tahu ada cacat, ada kekurangan nek jujur, ngapunten jenengan nek tuku kelambi niki kula kandhani. Niki sae iki posisine mboten lurus, rada miring dikit. Iki jahitannya rada menceng.
Ini ada yang sobek sedikit. Harus begitu, nek jujur. Tapi nek ngomong ngoten kan gak payu. Nek gak payu gak iso ulahan. Akhirnya dia meneng-menengan. Aku gak niat bejo kok. Wong gak teliti salah itu. Ya dalil. Nggih. Wah, niku pedagang itu ngoten niku pancene. Angel golek pedagang jujur gak laku, jujur gak iso dodol men. Nggih. Malah sing jujur niku diwarang niku gak jujur ku bodoh iki. Wong dagang kok ngono. Mulane gak maju-maju. Nah, niku makanya zakatnya paling sedikit. Petani 5, 10, rikas yang tidak ada niatan, niatnya golek banyu malah oleh emas. Cara dijalur iki gak eman blas bukan niat. Nah, niku jenengan kalau sudah pada level itu, jenengan bekerja, berusaha, berdagang, semuanya jenengan hanya niatkan beribadah. Perintah Allah soal wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, itu perintah Al-Qur'an. Sehingga saya berangkat kerja ini, berangkat pagi pulang sore ini, melaksanakan perintah Al-Qur'an wabtaghu min fadlillah. Oleh gak oleh, titik utawa akeh gak masalah. Jadi dengan harta itu tidak ada tujuannya hanya untuk min fadlillah. Sehingga ketika harta itu diserahkan berapapun dia tidak ada perasaan eman. Lah nek wis ngenten iki mampu ngetokno 20%, bahkan 50%, 80%. Terakhir, rumiyin Kiai Abdul Jalil Tulungagung niku nate ndhawuhi namane Pak Imron Jamil Blitar. Ron, rezekimu iku teko ceramah. Rezekimu iku teko nuturi wong. Petani ae nggo sawah iku kepanasan udanan 10%. Awakmu iku budal mulai kadang dijemput di terno oleh luwe akeh. Ojo 2,5%, ojo 5%, ojo 10%, ojo 20%. 20%, wis paling minim 20%, tapi tambahno 20%. Niku gawe nopo? Gawe buktekno setidaknya 20% kan. Sirine ten mriki, Pak. Gawe buktekno nek tujuanmu ngaji, tujuanmu dakwah utawa apa itu bukan hartanya itu yang kamu cari. Gawe buktekno nopo? Kaya wong golek banyu nemu emas, ditokno 20% itu gak eman. Niat ngaji, niat thalabul ilmi, dadak oleh rezeki teko Allah. Ya ditokno 20% itu untuk membuktikan bahwa niatmu sejak semula bukan harta itu. Ngeten iki dai-dai khotib-khotib, tukang-tukang ngaji itu kudu krungu ngeten iki, kudu ngamal ngeten iki. Sehingga boten wong tok mawon sing dikongkon sedekah tapi nyontoni dhewe. Dan untuk dirinya sendiri gawe buktekno nek niate itu bukan itu, niatnya itu thalabul ilmi, niatnya itu untuk perintah Allah. Nah, niku mboten sampun wal tasaddiq wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Surah